Basa-basi, bahas sana, bahas sini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LPM, kembali lagi di Basa-basi, bahas sana, bahas sini. Bersama dengan saya, Vira Devi Malida, mahasiswa dari Prodi Kebidanan. Nah, pada podcast Suara NHM kali ini, kita akan membahas tentang Duta Kesehatan Jawa Timur loh. Dan fakta menariknya lagi, Duta Kesehatan Jawa Timur tahun 2024-2025 merupakan salah satu mahasiswa aktif di Stikes Mudia Husada Madura. Oke Kak Duta, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihab Sabrawi, akrab dipanggil Syihab. Umur saya masih 19 tahun. Saya dari Blega. Dan untuk saat ini saya dari program studi S1 Keperawatan kelas 2A, kampusnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mudia Husada Madura. Wah, ternyata Duta Kesehatan Jawa Timur tahun 2024 merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Keperawatan loh. Betul sekali, dari keperawatan. Oh iya Kak Duta, sebelum masuk di pembahasan kita yang lebih dalam lagi, kalau boleh tahu apa sih Duta Kesehatan Jawa Timur itu? Oke. Duta Kesehatan Jawa Timur adalah sebagai promotor kesehatan bagi masyarakat di khususnya Jawa Timur maupun Indonesia, bahwa pentingnya menjaga kesehatan agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Oh iya Kak, kalau boleh tahu nih apa aja yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang Duta Kesehatan Jawa Timur nih? Oke, tentunya yang perlu disiapkan yakni belajar dengan tekun dan berdoa dan meminta support orang tua, yang dimana cara belajar saya yakni dengan membuat satu kesimpulan dan suatu materi dari Google, lalu dibikin buku sendiri, lalu dibaca secara terus menerus sih. Wah, ternyata persiapan yang perlu disiapkan itu haruslah sangat matang ya Kak. Iya, betul ya. Oh ya, kalau boleh tahu nih kalau boleh tahu nih, apa sih motivasi kakak untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Kesehatan Jawa Timur ini? Oke, tentunya motivasi dari saya yang pertama, pada saat PKKMB semester awal itu, pada saat penjelasan prestasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mudia Husada Madura, yakni ada Kak Sohibul Mi'raj tahun kemarin juga menjadi Duta Kesehatan Jawa Timur, yang dimana saya juga termotivasi pengen ikut, apalagi saya juga senang di dunia pageant dan saya pengen meningkatkan relasi dan value yang saya punya. Wah, ternyata bagus sekali ya motivasi yang kakak Syihab punya. Oh ya, untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Kesehatan Jawa Timur ini, apa aja sih tahapan-tahapan yang perlu kita lewati? Oke, ini agak sedikit lupa-lupa inget ya, cuman yang pertama seingat saya tuh CV, menyiapkan CV, lalu tes pengetahuan umum kesehatan, itu tes pertama. Tes kedua yakni membuat video profile tentang diri kita, seperti apa kegiatan kita dan dari kampus mana juga. Lalu yang ketiga langsung semifinal. Di semifinal kita ada 2 tahap tes, yakni interview dan FGD, yang dimana FGD ini dibentuk menjadi suatu kelompok dan kayak mempresentasikan suatu penyakit yang ada di zaman sekarang yang lagi tren dan isu lah. Lalu setelah itu ada prakarantina dan karantina, yang dimana prakarantina ini di 2 hari. Hari pertama itu online, yang dimana juga dites issue challenge namanya. Kita di kayak pasangan pertama vs pasangan kedua membahas tentang suatu permasalahan penyakit seperti hepatitis B gitu. Lalu kita dikasih kayak pro dan kontranya itu gimana. Juga diasah lah pengetahuannya kita pada saat itu. Di hari kedua, pra-karantina hari kedua itu hanya penyematan aja, penyematan selempang dan foto untuk voting di Instagram Duta Kesehatan Jawa Timur 2024. Pada saat karantina itu juga sebenarnya seru banget karena saya juga mendapatkan banyak teman baru
yang dimana background mereka juga sebenarnya bagus-bagus, yang cukup membuat saya sedikit turun mental saya. Kayak mereka dari dokter, dari farmasi gitu-gitu kan. Jadi kayak wah, apalagi mereka juga dari duta genre, duta lantas, langsung kayak ini beneran. Apalagi kan umurnya udah 22 tahun, 25, 26 ada, karena batas maksimal di Duta Kesehatan Jawa Timur ini 28 tahun Kak. Jadi saya masih 19 tahun, bisa nggak ya buat ikut? Jadi kayak ya udahlah, coba dulu. Ternyata alhamdulillah setelah melewati masa tahap tesan, karantina juga, saya dinobatkan sebagai juara 1 putra Duta Kesehatan Jawa Timur 2024. Wah, selamat ya Kak Sihab, sudah menjadi juara 1 dari Duta Kesehatan Jawa Timur. Ternyata tahapan-tahapan yang perlu kita ikuti, semisal kita mengikuti Duta Kesehatan Jawa Timur itu sangatlah panjang ya Kak. Panjang. Cuman asik sih, ya asalkan jangan dibikin pressure aja, kayak dijalanin, ya dilewatin, belajar, berdoa, minta support orang tua, itu udah ya alhamdulillah sih, udah aman lah menurut saya. Wah, berarti banyak juga nih pengalaman yang bisa Kakak dapat dari mengikuti ajang pemilihan Duta Kesehatan Jawa Timur. Tentunya banyak sekali, karena saya juga memiliki beberapa pengalaman dari saya SMA. Saya mengikuti organisasi OSIS, yang dimana saya menjadi wakil. Enggak. Jauh. Itu masuk ke benih apa? Kamu tuh cerita, kan udah ya? Kan udah panjang lebar jadi, tadi. Cut pertanyaan ini kan. Oke. Kan udah ya. Selain berarti panjang, tahapannya panjang. Oh ya Kak Sihab, kalau boleh tahu nih, untuk mengikuti ajang Duta Kesehatan Jawa Timur ini, apakah harus dari background kesehatan ataupun non kesehatan boleh ikut di ajang tersebut? Oke, dalam ajang pemilihan Duta Kesehatan Jawa Timur, yang dimana yang saya ketahui itu bukan hanya dari tenaga kesehatan, melainkan pada saat pendaftaran itu banyak sekali dari non kesehatan, yang dimana mereka dari manajemen, peternakan, bahkan ada yang sudah kerja. Jadi Duta Kesehatan Jawa Timur ini bukan khusus untuk tenaga kesehatan, melainkan juga memberi kesempatan untuk yang non kesehatan. Berarti orang yang sudah kerja juga bisa ikut di ajang pemilihan Duta Kesehatan Jawa Timur? Iya, bisa, asalkan masih masuk di peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia, yakni belum menikah dan sebelum umur 28 tahun. Wah, ternyata pemilihan ajang Duta Kesehatan Jawa Timur ini saingannya itu sangatlah ketat. Oh ya Kak Sihab, kalau boleh tahu nih, apa sih tips and trik yang harus kita persiapkan untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Kesehatan Jawa Timur? Semisal ada nih mahasiswa dari Stikes Ngudi Usada Madura ingin mengikuti ajang pemilihan Duta Kesehatan Jawa Timur. Oke, untuk tips and trik dari saya, yakni memperdalam aturan yang sudah dibikin oleh panitia Duta Kesehatan Jawa Timur, seperti 2B 1C. Berarti mereka berfokus pada brain, behavior, dan komitmen. Jadi di situ pada saat ada tugas membuat video profile, kalian harus memperkuat bahwasannya kalian sudah memiliki komitmen dan kepintaran dan pengalaman yang sangat luar biasa di bidang kesehatan. Dan juga buat teman-teman, apalagi judulnya Duta Kesehatan, jadi walaupun kalian yang ingin mendaftar bukan dari non kesehatan, kalian mau gak mau ya juga harus belajar tentang kesehatan, walaupun tentang tren dan isunya saja, tidak di bagian sampai ke dalam-dalam seperti lambung, jantung, dan lain-lain. Tidak, melainkan hanya tren dan isu saja seperti stunting, PM, hepatitis B, dan lain-lain. Wah, kita udah dikasih tahu nih gimana sih tips dan triknya yang Kakak sih. Wah, kita udah dikasih tahu nih gimana tips and trik yang Kakak Sihab terapin dalam mengikuti ajang pemilihan Duta Kesehatan Jawa Timur ini. Oh ya Kak, kalau boleh tahu kegiatan apa sih yang Kakak tekuni selama di waktu sekolah ataupun sekarang di kampus atau di luar kampus nih? Oke, yang saya tekunin tuh karena saya suka berorganisasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Pada saat dari SMP sampai SMA, saya tidak pernah terlepas dari yang namanya ikut organisasi seperti OSIS, PIKR,
dan juga Dewan Galang pada saat SMP. Pada saat SMA itu hanya diperbolehkan satu siswa, hanya satu organisasi. Jadi saya memilih OSIS, yang dimana pada saat itu saya menjadi wakil ketua OSIS, dan juga tentunya kan tugasnya sangat berat dan harus menghadapi banyak siswa kan. Jadi kayak sudah terbiasalah bersosialisasi dengan orang. Juga pada saat SMA kelas 12 saya berhasil menjadi seorang duta wisata Kacang Cepin Bangkalan 2022, yang dimana nambah lagi nih tugas saya, nambah lagi pengalaman saya, nambah lagi relasi saya. Jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut saya juga bisa meningkatkan di ajang yang saya ingin ikutkan selanjutnya. Duta Kesehatan Jawa Timur kita ini backgroundnya sudah organisatoris, jadi pengalamannya sudah banyak. Pantas saja menjadi Duta Kesehatan Jawa Timur. Kan tadi kegiatannya sudah banyak, di waktu SMA banyak, terus di kampus juga mengikuti beberapa kegiatan, di luar kampus juga mengikuti beberapa kegiatan. Kalau boleh tahu gimana sih caranya Kak Shihab untuk memanajemen waktu? Oke, terkait waktu ini cukup sulit karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang harus dibagi, yang dimana kalau untuk saya sih untuk saat ini ya itu menerapkan 3P, pilih prioritas. Selagi itu yang paling penting, itu yang akan saya hadapi terlebih dahulu. Selebihnya saya mundurkan. Oh, ini prioritas saya saat ini, jadi saya utamakan yang bagian paling penting terlebih dahulu. Itu aja sih. Terkadang kan semisal ada nih mahasiswa yang ingin mengikuti Duta Kesehatan Jawa Timur, tapi mereka tidak mau lalai juga dalam kegiatan kampusnya. Itu gimana caranya, Kak? Tentunya sih kembali ke diri kita masing-masing ya. Kalau saya menggunakan 3P. Cuman kalau teman-teman memang tetap tidak ingin ketinggalan, ya harus lebih ekstra lagi. Jadi walaupun sampai malam belajarnya dibagi lagi. Kalau saya kan tetap jam 9 udah tidur sih. Jadi ya seperti itu. Ada gak sih kira-kira ingin menjadi duta kampus di Stikes Ngudi Husada Madura? Untuk keinginan sih tentunya pengen banget ya, apalagi juga memperbanyak pengalaman. Tapi ada beberapa kontrak yang memang tidak mengizinkan saya untuk mengikuti pageant tingkatan yang lebih bawah. Jadi harus yang lebih tinggi. Apalagi sekarang notabene saya sebagai the winner Duta Kesehatan Jawa Timur 2024 juga ada bincang-bincang lah dengan atasan bahwasannya akan terus berangkat ke Duta Kesehatan Indonesia. Wah, keren sekali ya Kak Shihab ini, tidak perlu memulai dari bawah sudah langsung ke wah, tidak udah iya kayak setialah mau ke ruang apa Nasional. Kalau boleh tahu planning kedepannya apa aja sih yang Kakak persiapkan untuk mengharumkan kampus Stikes Ngudi Husada Madura lagi? Tentunya mengikuti kalau dari saya ya mengikuti kayak dunia pageant-pageant lainnya seperti duta bahasa, duta lingkungan, duta pariwisata. Itu kan sudah tingkat Jawa Timur. Tentunya juga bisa mengharumkan nama kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Husada Madura. Cuman kalau mungkin dari yang lain kan kayak kemarin Pornikes nih udah di non akademik juga bisa. Cuman kalau dari saya itu melewati dunia pageant gitu aja. Mengingat tentang masa karantina tadi, berarti itu kan ada malam grand final nih. Betul banget. Gimana sih pengalaman Kak Shihab sendiri di malam grand final tersebut? Oke, sebenarnya pada saat malam grand final itu deg-degan banget. Cerita sedikit ya, bahwasannya saya itu tidak lolos di top 9. Saya tuh udah sedih banget di belakang, udah kenapa saya gak masuk top 9, terus gimana ke depannya. Ternyata pada saat pengumuman top 6 saya tuh dipanggil karena itu top 5 plus 1 sistemnya, siapa yang favorit itu udah pasti langsung di top 6. Dan saya gak tahu kan, jadinya saya sedih awalnya, terus bangga masuk top 6 itu langsung sesi pertanyaan. Kebetulan saya dapat
hepatitis B, bagaimana cara menanggulangi hepatitis B. Saya menjawab dengan penuh senang, penuh semangat, tapi deg-degan juga. Terus udah menjawab, tiba-tiba masuk lagi pengumuman untuk top 3. Di top 3 ini saya udah gak yakin, karena masa ya saya gitu. Tapi dipanggil terakhir, di nomor 3 terakhir itu udah saya dipanggil lagi. Saya harus jawab apa ya, harus jawab gimana. Terus spontan aja ternyata pada saat ngejawab di top 3 itu, kebetulan seingat saya sih pertanyaannya, hal favorit apa yang kamu ketahui tentang musuhmu? Lalu saya jawab gini, saya tidak memiliki musuh karena saya berteman dengan semua orang. Saya berada di sini untuk meningkatkan relasi yang saya punya dan meningkatkan value yang saya punya. Kebetulan saya sering scroll TikTok, apalagi pada saat kampanye kemarin, ada kata-kata dari Bapak Prabowo bahwasannya satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Jadi saya melontarkan quotes itu dan alhamdulillah langsung tepuk tangan semua satu gedung, dan wah saya bangga. Ya mungkin di titik itu mungkin untuk menjadi juara sih, tambahin quotes aja. Wah ternyata Duta Kesehatan Jawa Timur kita pendukung 02 ya ternyata. Betul banget. Apalah. Wah gimana nih rasanya menjadi seorang Duta Kesehatan Jawa Timur nih? Tentunya sangat bangga, sangat senang sekali dan menambah tugas tentunya. Dan bangga banget karena sudah bisa membawa nama kampus ke tingkat Jawa Timur, dapat membanggakan orang tua juga dan meningkatkan value yang saya punya. Selain itu juga saya harus mengemban tugas sebagai winner di Duta Kesehatan Jawa Timur 2024, dan harus ada beberapa tanggung jawab yang saya selesaikan nantinya sampai 1 tahun yang akan datang, karena sudah melalui tanda tangan kontrak dan SOP yang ditetapkan oleh Duta Kesehatan Jawa Timur 2020. Berarti Kak Sihab ini merupakan salah satu dari mahasiswa Stikes Ngudi Husada Madura yang berprestasi. Kalau saya tahu, kalau boleh saya tahu nih, kan sudah menjadi mahasiswa berprestasi. Apa dari kampus sendiri mendapatkan beasiswa atau apa sih yang diberikan oleh kampus? Apa sih? Reward apa? Wah, kan Kak Siap ini merupakan salah satu mahasiswa yang berprestasi yang ada di Stikes Ngudi Husada Madura nih. Kalau boleh tahu, apa sih reward yang diberikan kampus kepada Kak Siap sendiri? Misalnya ada beasiswa, dikasih beasiswa atau lain sebagainya, kalau boleh tahu. Oke, untuk saat ini saya masih kurang tahu beasiswa itu mendapatkan atau tidak, karena masih belum ada pihak lanjutan dari atasan Stikes Ngudi Husada Madura. Untuk reward sih alhamdulillah dapat diposting di Instagramnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Husada Madura dan di Instagramnya Pak Hasim secara langsung. Jadi kayak ini merupakan suatu hal yang membuat saya bangga dari kampus lah. Ternyata bentuk reward dari kampus, ternyata kampus itu sangat mendukung ya dengan adanya Duta Kesehatan Jawa Timur ini. Apa closingan lah ya guys. Dan tentunya Ngudi Husada Madura akan terus mensupport mahasiswanya yang berprestasi. Wah ternyata kampus kita Stikes Ngudi Husada Madura sangat mendukung mahasiswa-mahasiswanya, sangat mensupport mahasiswa-siswanya untuk mengikuti ajang-ajang yang ada di luar sana. Selain itu juga mensupport mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, bukan hanya di bidang pejin saja, cuman di bagian yang di non akademik juga tentunya akan mensupport kalau dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Husada Madura ini. Oke, kamu aja. Terakhir nih Kak Sihab, kata-kata buat mahasiswa di Stikes Ngudi Husada Madura supaya bisa termotivasi untuk menjadi seperti kakak, menjadi Duta Kesehatan Jawa Timur. Oke, buat teman-teman, kata-kata diri saya sih cukup simpel. Jangan pernah menyalahkan segalanya, terus hidup dengan kondisi kita yang seperti ini. Siapa tahu Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa kepada diri kita ke depannya. Jadi terus semangat dan tetap konsisten, karena
proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih ya Kak Sihab sudah menemani kita di perbincangan basa-basi kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan. Iya, sama-sama.